Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Putranjana, kelas 3B Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Tangsel Jambi akan menjelaskan sedikit tentang sebab-sebab kegagalan. Lalu saya akan mengkaitkannya dengan comparative advantage dan competitive advantage. Yang pertama, sebab kegagalan yaitu kurangnya pengalaman manajemen. Seorang wirausaha tidak sepenuhnya tahu bagaimana cara mengelola bisnis yang ia kelola. Istilahnya seorang wirausaha yang bekerja di bidang teknik, dia tahu cara mendesain suatu produk, namun dia tidak tahu cara bagaimana memasarkan suatu produk, menjualkannya, dan memanage keuangan serta pengelolaan pemasukan. Hal tersebut tidak baik karena dapat menyebabkan kegagalan dalam bisnis. Yang kedua yaitu kurang mampu membuat perencanaan keuangan. Wirausaha yang berpikir bahwa mereka akan mendapat modal yang cukup pada tahun-tahun yang mereka lakukan dan kehabisan modal sebelum akhir tahun pertama. Jika tidak bisa menghitung anggaran secara seimbang, maka dapat menyebabkan kerugian. Maka, seorang wirausaha harus tahu cara penggunaan modal di masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, sebab kegagalan yaitu tidak melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan semakin meningkatnya teknologi, komunikasi, serta informasi yang berkembang di era global saat ini, seseorang wirausaha harus dapat mengembangkan inovasi untuk meningkatkan pasarannya. Jika tidak, maka kelamaan pasaran tersebut akan berkurang dan termakan oleh waktu. Yang keempat yaitu menjual produk yang tidak dibutuhkan. Salah satu penyebab kegagalan bagi para wirausaha adalah menjual produk yang tidak semua orang membutuhkan produk tersebut. Jadi, wajib bagi kita untuk menganalisis pasar terlebih dahulu apakah memang laku di pasaran atau tidak. Yang kelima yaitu salah memilih mentor dan tidak mau belajar dari orang lain. Seorang wirausaha pasti membutuhkan mentor, terutama dari orang yang sukses. Jika seseorang yang pernah sukses, pasti ia pernah merasakan kegagalan. Maka tidak salah bagi seorang wirausaha untuk melakukan atau belajar dari mentor yang lebih senior daripadanya. Karena sesungguhnya belajar dari kesalahan orang lain. Baiklah, di sini saya akan mengkaitkannya dengan competitive advantage dan comparative advantage. Menurut Michel Peter dan Adam Watt pada tahun 2013 menyatakan bahwa keunggulan bersaing atau competitive advantage adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Contohnya adalah perusahaan Alibaba Group sebagai bisnis retail online terbesar di Cina. Perusahaan yang menciptakan keuntungan dan memanfaatkan kemitraan, investasi, dan aliansi untuk terus menyelesaikan penawaran mereka dengan dasar kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Jadi, perusahaan Alibaba itu menyelesaikan kemampuannya dengan kebutuhan konsumen sehingga perusahaan tersebut dapat berkembang pesat di Cina. Terus yang kedua yaitu comparative advantage. Comparative advantage adalah keunggulan yang memuncak karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Contohnya saja adalah per jam negara Indonesia dapat menghasilkan 100 kain dan 120 sepatu. Sedangkan untuk jumlah dan waktu yang sama, negara Malaysia hanya dapat memproduksi 90 kain dan 80 sepatu. Oleh karena itu, menurut teori comparative advantage, Indonesia dan Malaysia seharusnya tidak berdagang satu sama lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Anas Putranjana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.